pasang surut. Nah, kita membutuhkan sistem yang seperti itu, tidak membutuhkan sistem yang misalnya airnya menggenang baru meluber. Itu kan pasti ada genangan. Nah, itu yang nggak bagus. Tadi kan kita bilang juga bahwa aliran itu harus homogen. Artinya alirannya semuanya sama, nutrisinya sama, oksigennya sama. Kalau sistem pasang surut akan sama, tapi coba overflow, pasti enggak. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini bersifon ini yang menjadi penting. Nanti kita juga lihat bersifon itu gimana bentuknya, ada nggak? Di bawah. Di bawah. Oke. Nanti bersifon itu gimana, cara buatnya gampang sebenarnya. Semua bisa lah. Nah, banyak sekali orang sulit melogika cara kerja bersifon ini. Bahkan sudah kita tutorialkan, bahkan dia sudah melihat cara buatnya, tapi masih bingung kok bisa dia melakukan pasang surut secara otomatis sendiri. Itu orang yang penting. Kunci keberhasilan di sana sebenarnya. Makanya orang nonton YouTube kami itu sudah jarang juga komen atau DM atau mungkin WhatsApp, kok aku gagal ya aquaponiknya. Kami tanya alirannya gimana? Nggak pakai bersifon karena dia nggak ngerti cara bikin bersifon. Jadi memang referensi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat cara kerja bersifonnya. Mungkin nanti suami atau buat sendiri itu bisa, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oke, lanjut. Nah, ini dia gambaran sistem kerjanya dan realisasinya seperti itu. Nah, untuk realisasinya Bapak Ibu terserah sebenarnya mau gimana. Jadi kurang lebih seperti itu, ada kolam ikan, ada bak tanaman dan juga ada bersifon, kurang lebih seperti itu. Nah, itu realisasinya seperti sama. Oke, lanjut. Nah, ini kita mau tunjukkan sistem kerja dari bersifon itu. Oke, ini video Mas bisa diputar. Nah, ini kolamnya masih kosong, belum ada medianya. Nah, bagian terluar bersifonnya hanya berfungsi sebagai penyaring agar kerikil dan kotoran tidak masuk ke bersifon. Lalu bagian kedua, ini yang akan menimbulkan efek vakum sehingga terjadi pasang surut. Dan bagian terakhir adalah pipa overflow. Ini yang akan menentukan batas ketinggian air maksimum di dalam mulut. Yuk langsung kita cek, ini kita isi air dulu, lalu kita pasang bersifonnya. Nah, ini airnya sudah mulai turun ya teman-teman, sudah hampir sampai ke sini. Nah, jadi nanti airnya naik sampai di pipa overflow-nya. Oke, sudah Dia membuang baru dia kesedot. Nah, ini habis. Jadi jika kita tarik bersifonnya akan terasa berat dan seperti ditarik karena ada efek vakum. Terlihat ya teman-teman, airnya mulai turun. Nanti airnya akan mulai tervakum ketika sampai di bawah. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lihat ada yang kamar mandinya pembuangannya menggunakan sistem sifon. Nah, kurang lebih mirip sebenarnya. Sampai dengan lubang ini ada udara yang masuk, dia akan selesai. Nah, dia berhenti isi lagi, perlu lagi, turun lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat nanti akan naik turun dia. Harus seperti itu. Ini kita tekankan di sistem media mau Bapak Ibu yang di luar negeri, mau di mana, kalau dia ngerti konsep sistem media pasti menggunakan bersifon. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita mau cek bersifonnya, apakah efek pasang surut yang dihasilkan sudah cukup. Next, Mas. Seperti ini bersifonnya. Nah, ini realisasi kalau kita menggunakan medianya. Jadi yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ini video Mas, bisa diputar yang sebelah kiri dulu. Nah, jadi kurang lebih time lapse-nya seperti ini. Jadi naik turun, naik, turun. Ya, jadi naik turun. Jadi di atas ini agak kering dia, tidak basah. Nah, naik dan turunnya cepat masuk. Jadi naik turun gitu terus. Sistemnya enggak yang menggenang, enggak ada air menggenang. Nah, kalau air menggenang nanti tanaman tertentu tidak bisa tanam bawang merah, karena bawang merah kalau berlebih air di perakaran itu pasti busuk. Nah, tanam cabai enggak bisa juga. Cabai kalau terlalu berlebih kayak musim hujan, petani cabai pasti sudah stres, pasti akan tumbuh jamur. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu bisa nanti yang coba
itu buktikan semua tanaman bisa. Nah, kalau menggunakan sistem gini, semua tanaman bisa. Nanti coba aja besok. Benar nggak omongan kita? Nah, di sebelah kanan itu juga video. Jadi ini di penampakan dari sistem media bed-nya, ini penampakan di lubang keluaran kolamnya, lubang keluaran media bed. Oke, bisa diputar Mas, itu video juga yang sebelah kanan. Oke. Nah, ini pasang, buang, keluar berhenti. Air ngalir terus. Nah, air dari pompa ngalir terus tapi hidup mati. Seperti itu konsepnya. Oke. Jadi kalau di sini pasang surut, nah kurang lebih seperti ini konsepnya. Oke? Mungkin ada pertanyaan di sini? Satu pertanyaan juga. Oke, lanjut. Nah, karena orang banyak pertanyaan nanti di sini. Nah, ini juga sering nanti ada masalah juga di sini. Nah, tapi yang ini yang tadi yang pertama itu Belsipon generasi pertama itu ada kelemahannya. Nanti yang kita ini yang terupdate itu udah nggak ada kelemahannya sih, sejauh ini udah optimal. Oke, izin Mas, tadi kan awalnya saya kira sistem dari aquaponik ini sebenarnya menghindar, saya pikir gitu kan. Tapi ternyata dengan sistem seperti ini bisa. Nah, sistematika sirkulasinya seperti apa? Kan yang jadi agak membingungkan di situ sebenarnya, karena rotasi dari air yang di ikan terus ke tumbuhan dan sebagainya itu pasti kan membutuhkan apa ya tadi, kayak perangkat-perangkat tertentu yang biasanya menghasilkan yang berasal dari listrik. Nah, yang jadi persoalan adalah rangkaiannya ini supaya apa ya tersirkulasi pasti gimana? Karena cukup kaget juga sebenarnya, tapi nggak kering seperti ini, tapi lebih menghindar, jadi muter gitu, kayak gitu sih Mas. Oke, nah kenapa saya kasih pertanyaan salah satu? Pasti bayangan ibu-ibu juga bapak-bapak sekalian begini ya. Bayangannya pasti menggenang, pasti dari awal juga pasti menggenang airnya, terus nanti air yang sudah meluber terbuang ke kolam. Bayangannya seperti itu pasti juga. Nah bahkan di YouTube pun pasti 90% orang berpikiran seperti itu. Tapi enggak ya, enggak boleh seperti itu. Nah, alat-alatnya gimana dan lain sebagainya jangan pening dulu, pokoknya gampang. Jadi awalnya kan udah pening, gampang. Nanti kalau dilihat langsung gampang. Ya Pak Bambang ya gampang ya Pak. Pak Bambang juga udah lihat. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nanti dijelasin pas praktek dan lihat barangnya langsung ya. Lebih gampang pokoknya. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi di sistem media bed itu ada 3 zona. Ada zona kering, zona basah kering, dan juga zona basah. Nah, ternyata ribet ya aquaponik ya. Enggak sebenarnya. Nah, jadi ada 3 zona di mana kalau kita lihat sini, saya naik dikit. Jadi ini zona kering. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat zona kering itu dia akan selalu kering. Jadi kalau Bapak Ibu datangin sistem aquaponik media bed, di bagian atas itu kayak nggak ada air, jadi kayak kering aja, kayak tanah kering gitu. Bukan tanah sih, kayak bebatuan kering. Nah, di bagian bawah zona basah kering. Kenapa dia dikatakan zona basah kering? Karena ketika airnya ngisi, ketika dia pasang, dia akan penuh seperti sana, seperti yang digambar kanan. Nah, ini ada airnya. Dan dia membasahi perakaran aja, tidak membasahi batang. Hanya perakaran. Nah, setelah itu ketika dia surut, dia akan kering seperti ini. Makanya disebut dengan zona basah kering. Dan di bagian bawah itu ada zona basah, akan selamanya basah. Kenapa? Karena dia batas terendah dari si sistem vakum kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini penampakan dari samping, jadi basah kering. Nah, itu kurang lebih sama. Jadi sistemnya pun kurang lebih sama seperti Belsipon kita ya. Karena kami juga referensinya dari sini.
Nah, kita juga nggak bilang itu ciptaan kita enggak. Jadi memang kita juga baca literasi dari situ. Nanti kalau jurnal-jurnal mungkin ada juga. Oke, lanjut. Wow. Nah, ini gambarannya. Mungkin kalau dilihat di luar negeri beda, tapi ini menurut kami sistem yang kami buat dan optimal seperti itu, dengan barang-barang yang ada di sekitar kami. Mungkin kalau kita ngikut luar negeri, bisa jadi barangnya nggak bisa ditemuin seperti itu. Jadi ini yang bisa ditemui. Jadi ada pipa. Ini pipa sekat antara media tanam dengan sifon yang besar, dan juga ada pipa seperti ini. Jadi ini pipa ukuran 2 inch, baru dikasih katup penutup dan juga dikasih selang. Oke, lanjut. Nah, ini dia penampakan dari segi desainnya, kurang lebih seperti ini. Lanjut. Nah, fungsi pipa pembatas atau sekat media ini sebenarnya untuk menghalangi tanaman dan media tanam yang menyumbat aliran air kita. Karena kan sistem pumpnya naik turun ya, sifonnya ya. Nah, kalau nggak ada sekatnya kan bisa menghimpit ya. Di bebatuan kan nggak bakal bisa berjalan. Nah, itu fungsinya sebenarnya itu. Nah, nggak ada ini sebenarnya bisa juga, tetapi mungkin sistem sifonnya disendirikan juga bisa. Ada juga sistem seperti itu. Nah, ini terbuat dari pipa 3 sampai 5 inch dan diberi lubang-lubang seperti ini, yang mungkin digerenda atau mungkin digergaji lubang-lubang seperti itu. Nah, oke. Lanjut. Nah, kalau Belsivor, nah ini kita juga buat. Jadi kita bongkar juga ya gimana cara buatnya. Nah, Belsivor inilah yang membuat efek vakum. Nah, efek vakum sehingga tercipta tadi zona kering, zona basah kering, dan juga zona basah untuk perakaran tanaman. Cara buatnya gimana? Kita ambil pipa 2 inch, baru kita beli blok 2 inch, dan juga kita beli blok 3/4 inch atau setengah inch, nggak masalah. Kami sekarang dulu pakai 3/4, sekarang pakai setengah inch. Baru selang 1/4 inch, baru pengikat, boleh tali, boleh kabel tis, boleh apapun. Baru kita penyangganya boleh kayu, boleh pipa, atau ini jangan besi seperti itu. Baru kita lem pipa atau juga lem kaca, kita butuhnya. Karena ini nggak boleh ada bocor. Kalau ini ada bocor nggak bakal berjalan sistemnya. Harus betul-betul dia rapat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk jalur air itu terbuat dari pipa 3/4. Jalur air keluar, pipa overflow, dan juga pipa keluar itu terbuat dari pipa 3/4 yang ini. Yang ini. Oke. Nah, itu terbuat dari pipa 3/4, dan juga kita butuh drat luar dan drat dalam untuk menghubungkan bagian ground yang kita lubangi. Baru kita beri karet. Lanjut. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Lanjut. Oke, jadi kurang lebih penampakan yang digambar ini kurang lebih seperti di sana gambarannya. Lanjut. Nah, Belsivor kurang lebih seperti ini. Jadi yang warna kuning itu adalah outlet overflow, yang warna biru itu adalah Belsivornya, baru yang warna hijau itu adalah pipa pembatasnya. Kurang lebih seperti itu penyusunannya. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada warna kuning itu adalah outlet pipa overflow. Dia lebih rendah sedikit dibandingkan Belsivor. Setelah itu warna biru dia Belsivor, agak lebih tinggi. Setelah itu warna hijau dia lebih tinggi lagi dibandingkan dibandingkan Belsivor, pipa sekat pembatas media dia lebih tinggi lagi. Baru di atasnya pipa atau rata dengan pipa itu biasanya media tanam. Jadi itu levelnya. Setelah itu tinggi wadah medianya, tinggi wadah drumnya, tinggi wadah tempatnya, wadahnya. Oke, lanjut.
Nah, ini dia ukuran-ukurannya. Jadi kalau misalnya ini semisal ya, karena kan bisa jadi Bapak Ibu sekalian bukan menggunakan drum, tapi misalnya menggunakan jerigen, ember dan lain sebagainya. Jadi ini perbandingannya kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu punya tinggi wadah 32 sampai 33 cm, lanjut Bapak Ibu butuh pembatas medianya 32 sampai 33 cm juga, bisa rata. Atau di atasnya dikit nggak apa-apa, atau di atasnya dikit nggak apa-apa. Lanjut, media tanamnya kita buat 30 cm aja, ya mungkin agak turun dari medianya. Oke, lanjut BLC ponnya 25 cm dan pipa overflow-nya 22 cm. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi yang 32 cm itu wadahnya sama dengan yang warna hijau pembatasnya, baru medianya hanya 30 cm yang warna coklat, baru BLC ponnya 25 cm dan pipa overflow-nya 22 cm, kurang lebih seperti itu gambaran. Jadi wadah apa aja bisa dengan kurang lebih perbandingan tingginya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ini persiapan